Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita. Tersisa bagi kita sebagian dari tafsir surah Al-Falaq. Baik, pada ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dari Qul a'udzu birabbil falaq. Makna al-falaq ya, wa min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan, ya, seluruh kejahatan. Kemudian pada ayat berikutnya dikhususkan lagi wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan di saat malam sudah menutupi. Sampai ayat itu ya? Iya. Sampai ayat mana kemarin? Baik, kita ke ayat selanjutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan an-naffatsat fil 'uqad, yakni wanita-wanita yang meniup-niup buhul-buhul. Buhul-buhul ini media sihir ya. Dan ikhwan, sekali lagi, ayat ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu memang ada. Ya, sihir itu memang ada di dalam Islam. Ya. Ada, disebutkan di dalam Al-Quran. Sihir hukumnya haram, termasuk perbuatan syirik, dan pelakunya keluar dari Islam. Yang melakukan syirik, bahkan yang melakukan sihir, bahkan yang mempelajari sihir, itu keluar dari Islam, sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita jelaskan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ay wa a'udzu bihi min syarrin nisa'is sahirat. Ya. Yakni, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Ya, kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Yaqidnal hibala wa ghairiha, yaqidnal hibala wa ghairaha, wa tanaffatha biqira'atin mutalassimatin fiha asma'asy syayatin ala kulli 'uqdatin ta'qudu biqasdis sihr. Tadi mereka mengikat-ikat ya buhul-buhul. Ini macam-macamnya banyak ya. Biasanya menggunakan salah satu medianya adalah sesuatu yang diambil dari orang yang disihir. Ya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disihir, maka itu menggunakan rambutnya Rasulullah dan sisir yang biasa digunakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah disihir. Ya, ini biasanya menggunakan apa? Rambut atau yang lain. Kalau yang sekarang kebanyakan menggunakan foto ya, menggunakan foto. Foto-foto yang biasa disebar di Facebook itu di-download orang, kemudian di-print, kemudian orangnya disihir. Yaqidnal hibala wa ghairaha, mereka mengikat-ikat tali-tali atau selainnya, benang ya, dan selainnya. Wa tanaffatha biqira'atin mutalassimatin fiha asma'asy syayatin. Kemudian
dia tiup dengan bacaan-bacaan yang di dalamnya terdapat nama-nama syaitan. Ya, nama-nama syaitan. Tentu saja ini merupakan syarat yang diajukan oleh jin ketika bekerja sama dengan tukang sihir tersebut. Ya, jadi ada nama-namanya. Ya. Dan biasanya dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Ya. Maka salah satu ciri dukun itu ketika meruqyah atau menjampi, meskipun di awalnya menggunakan bismillah, ya, meskipun di awalnya menggunakan bismillah, awalnya menggunakan surah Al-Fatihah, ya, tapi lama-lama ke belakang biasanya ada bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Ya, bukan juga bahasa Al-Quran, bukan ayat Al-Quran, bukan juga bahasa Indonesia, bukan bahasa manusia, tapi bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh manusia. Biasanya itu bahasa antara antara jin dengan manusia yang bekerja sama tersebut, atau dukun. Nah, di dalamnya itu disebutkan biasanya nama-nama syaitan, nama syaitan. Ala kulli uqdatin ta'khudhu biqasdi sihr. Jadi buhul-buhul tadi yang sudah diikat-ikat, kemudian dibacakan mantra, kemudian ditiup, ya, ditiup biqasdi sihr. Tujuannya adalah sihir. Ya, jadi sihir ini secara umum kita bagi menjadi 3. Secara umum sihir dibagi menjadi 3. Ada yang namanya sihir khayali, khayalan. Ya. Sihir khayali, khayalan. Ini yang mengenai 2 di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terkena sihir khayali. Yang mana itu sihir khayali? Ini sihir yang banyak sekali di televisi sekarang. Ya, sihir yang banyak di televisi. Ya, atas nama sulap, tapi itu bukan sulap. Ya. Jadi banyak sekarang sihir disebut sulap. Kalau sulap memang kecepatan tangan, ya. Ya, kecepatan tangan atau trik. Sulap itu menggunakan trik. Ya. Kita tidak terlalu bahas banyak karena kita juga tidak terlalu paham. Ya, akan tetapi sihir itu menggunakan bantuan jin. Sihir yang pertama disebut sihir khayali. yakni orang yang kena sihir membayangkan bahwa dia sudah melihat satu perkara, padahal perkara itu cuma tipuan syaitan. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika penyihir-penyihirnya Fir'aun itu melempar apa? Tongkat-tongkatnya. Kemudian Nabi Musa melihat bahwa tongkat itu berubah menjadi ular. Padahal tidak berubah, tetap dia tongkat. Tapi di matanya Nabi Musa, tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Ini namanya sihir khayali. Ya. Seperti juga yang mengenai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid Ibn al-A'sam, seorang Yahudi, ya, yang menyihir beliau dengan buhul. Tetap ada buhulnya, tapi buhulnya dikasih masuk dalam sumur tua, kemudian ditindis di bawah batu. Ya. Wah, ini antara panas dan dingin ini. Iya. Kemudian ikhwan, bagaimana dampak sihir tersebut kepada Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah ketika hendak mendatangi istrinya, ya, hendak berhubungan dengan istrinya, maka langsung dikhayalkan pada Rasulullah bahwasanya dia sudah lakukan itu, padahal belum. Wah, ini luar biasa ini. Ya, dia seakan-akan Rasulullah sudah melakukan itu, padahal Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ya, ini mendatangi istrinya.
Ya. Ini juga yang banyak muncul di televisi, seakan-akan dia sudah melakukan sesuatu, dinampakkan pada kita bahwasanya dia sudah melakukan sesuatu, padahal itu tidak terjadi. Ya. Dan saya lupa khalifahnya siapa dulu. Ya, di zamannya Banu Umayyah ada seseorang di antara khalifah Banu Umayyah yang mengundang tukang sihir, ya, mengundang tukang sihir, kemudian dikesankan bahwasannya tukang sihir yang mengaku bahwasannya dia adalah tukang sulap, ya, musya'wadah. Dia mengaku tukang sulap, tapi yang dia tampilkan itu sihir. Maka saya lupa ceritanya, kalau nggak salah Ibnu Abbas yang datang kemudian memenggal kepala orang tersebut. Jadi karena ditampilkan di depan umum, ya, kalau kita sekarang ya apa itu perform, ya, perform di tengah masyarakat, kumpul masyarakat, kemudian dia perform, ternyata yang ditampilkan adalah sihir. Dan seorang sahabat, saya lupa namanya, kalau saya tidak salah Ibnu Abbas, yang datang kemudian memenggal kepala orang tersebut di depan orang-orang. Ini tukang sihir, hukumannya adalah dipenggal. Ya. Jadi dalam Islam hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini karena melakukan perbuatan haram. Ya, ini berbuat syirik dengan meminta bantuan kepada jin. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Wa kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang dari kalangan manusia yang meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada jin, maka bertambahlah kerusakan, bertambahlah kerugian pada mereka. Ya. Jadi sekecil apapun sihirnya itu tidak boleh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya jangankan melakukan sihir, belajar sihir saja tidak boleh. Belajar sihir itu sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ya. Jadi di sini malaikat itu mengatakan apa tadi sini? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka mengajarkan sihir kepada manusia kecuali mereka mengatakan, malaikat itu mengatakan, innama nahnu fitnah. Kami ini cuma ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian menjadi kafir. Maksudnya jangan menjadi kafir apa? Ya, ini jangan pelajari sihir. Ya, karena dengan mempelajari sihir maka bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, itu sihir khayali, ya, sihir khayali. Sihir yang kedua sihir hakiki. Sihir hakiki. Nah, ini sihir yang betul-betul memberikan mudarat pada fisik. Ya. Seperti bengkak perutnya orang atau kena pelet, ya. Nah, sihir-sihir seperti ini, mantra-mantranya, ya. Raja mata dupa mata di namanya menyawamu kedik minta kak kumpayakum. Nah, ini mantra ini. Tapi yang begini tidak bisa jadi kalau tidak mengikat perjanjian dengan syaitan. Ya, ini bahkan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an kadang digunakan untuk apa? Untuk keburukan. Ya, ini sesuatu kekufuran yang luar biasa. Saya pernah punya teman di pesantren mondok dulu, sama-sama santri. Ya, kemudian dia dikeluarkan karena pacaran waktu itu. Dikeluarkan dari pondok. Beberapa waktu kemudian saya ketemu orang tersebut, teman saya itu di pelabuhan Makassar. Tahun
2003 2004 kalau saya nggak salah. Ya. Saya ketemu teman saya itu di pelabuhan Makassar. Ya. Tapi dia menghindar, lari dari saya. Saya kejar. Ini orang saya kenal ini. Karena dia sudah tato matanya di sini, jadi ada perubahan. Dia makin apa ya, makin ganteng gitu kan. Saya kejar dia lari. Kemudian tiba-tiba pas saya tangkap pundaknya, ternyata saya sudah dikelilingi oleh beberapa orang. Ya, saya mau dipukul waktu itu. Kemudian karena melihat saya mau dipukul, teman saya itu akhirnya balik. Jangan, ini teman saya. Ya, dikirain saya mau pukul temannya ini. Ternyata itu mereka semua berteman. Akhirnya saya dibawa ke suatu tempat, diceritakan. Saya bilang, ngapain kamu di sini? Dia bilang waktu dikeluarkan dari pesantren dia takut pulang ke rumah, sehingga dia, ya panjang ceritanya, terjebaklah dia dengan pertemanan di pelabuhan, ya, dan menjadi pencopet di pelabuhan. Ya, diceritakan bagaimana caranya mencopet. Ya, jadi bisa ambil antingnya orang, kalungnya orang itu tanpa dirasa katanya. Orangnya tidak rasa, padahal dia ambil. Ya, saya bilang apa? Pakai baca-baca. Dia bilang iya, pakai baca-baca. Dan dia yang paling ahli pada baca-baca itu. Kenapa? Karena dia anak pesantren. Baca-bacanya apa? Ayat kursi. Pakai ayat kursi. Ya, ayat kursi. Tapi ada satu kalimat yang saya lupa itu. Itu dibalik-balik. Kalimat itu dibalik. Ya, saya lupa. Itu ceritanya dia. Saya menggunakan bantuan jin, ya, tapi menggunakan ayat kursi. Ya, ini ikhwan, ya. Makanya saya sebutkan tadi, terkadang ada dukun, ya, dukun yang awalnya mungkin menggunakan Bismillah ketika menjampi, mengobati, ya, menggunakan Bismillah, Al-Fatihah, ya, tapi bacaannya agak aneh, gitu kan? Bacanya agak aneh. Baca ayat kursi tapi bacanya agak aneh. Nanti di sela-sela meruqyah, di sela-sela menjampi itu ada bahasa yang kita tidak bisa paham, kita tidak tahu itu bahasa apa, ya. Maka itu biasanya komunikasinya dia dengan jin yang dia sudah mengikat perjanjian dengan jin tersebut. Ya. Ya, jadi jangan sembarang ke tukang pijit, ya. Dulu ada orang tua di sini yang tanya saya tentang masalah itu. Tidak datang ya orang tuanya? Hah? Oh gitu. Nah. Cuma waktu itu kita tidak punya waktu banyak, ya. Di antaranya juga ciri-cirinya biasanya kalau sudah selesai menjampi itu ada ceraknya. Biasanya ada begitu. Ya. Cerak. Kalau sudah pakai cerak-cerak itu sudah pasti dukun. Ya, sudah pasti dukun. Pindahkan penyakitnya ke ayam, pindahkan penyakitnya ke kambing, kemudian dicerak. Itu sudah pasti dukun. Karena ceraknya itu persyaratan. Ya, tumbal kalau bahasa Indonesianya, ya, yang dia harus serahkan kepada jin. Meskipun dia tidak mengaku pakai jin. Enggak, saya tidak mengaku pakai jin. Ya, tapi itu tetap dukun, karena yang seperti ini jelas-jelas tidak ada dalam ajaran agama kita, ya, tidak ada. Baik. Kemudian jadi itu sihir yang kedua, sihir yang membuat orang sakit, ya, membuat orang menderita, kena santet dan sebagainya. Kemudian sihir yang ketiga itu sihir yang diperbolehkan, ya, sihir yang ketiga sihir mubah, yakni sihirul kalam, sihir dalam bentuk perkataan. Maksudnya apa? Retorika. Ya, ada orang-orang yang memang kalau dia bicara orang itu tersihir. Ya. Jadi sihir itu sebenarnya artinya ma khafiya sababuhu, sesuatu yang sebabnya tidak kelihatan. Ya, sebabnya tidak nampak. Jadi ada orang kalau dia bicara, memang orang tersihir, Pak. Ya, orang tersihir, orang tidak sadar, mengikuti apa yang dia katakan, kagum dengan apa yang dikatakan. Ini
sihir yang tidak terlarang kecuali kalau bicaranya ya pada kesesatan, maka kesesatannya yang terlarang. Ya. Nah, ini dipelajari memang ya. Orang sebut apa? Retorika. Ya, ketika dia berbicara banyak orang yang terhanyut, tersihir dengan perkataan-perkataannya. Ya. Makanya kata orang al-kalamu minas sihr. Al-kalamu minas sihr. Perkataan itu bagian dari sihir. Ya. Ada orang kalau bicara Masya Allah kita padahal bohong kan. Wah Masya Allah ini luar biasa ini obat ini Pak, bisa bikin begini. Wah Masya Allah retorikanya luar biasa. Orang sampai tertarik gitu. Ketika orang dibacakan ayat orang tidak terima, ketika dia yang bicara orang terima. Nah, ini bentuk sihir yang ketiga. Baik. Wa min syarri hasidin, dan kita berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah min syarri hasid, dari kejahatan orang yang dengki, orang yang iri. Ya, karena kedengkian ini Pak berbahaya, menghancurkan orang yang dengki dan juga bisa menghancurkan orang yang dia dengki. Bahaya. Al-hasidu huwa alladhi yakrahu ni'matallahi ala ghairihi. Apa sih sebenarnya dengki itu? Siapa orang yang dengki itu? Jadi, orang yang dengki adalah orang yang tidak suka terhadap kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Tidak suka dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Mubghidun linnasi ala ma wahabahumullahu min ni'am. Dia marah. Ya. Dia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang, dia marah, tidak suka dia. Apalagi kalau musuhnya memang ya tetangga misalnya, ya bali bolana, tetangganya beli mobil baru, wah dia yang kepanasan, ya. Dia yang sakit hati. Kok bisa tetangga saya beli? Kok saya tidak bisa? Akhirnya mulailah, oh ini korupsi, ini apa ini? Dari mana dia bisa beli mobil? Nah dia kerjanya cuma begini. Hasad, dengki. Ya. Dia benci, tidak suka kalau ya tetangganya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini berbahaya. Kenapa? Karena yang memberikan dia rezeki adalah Allah. Berarti dia tidak ridho dengan takdir Allah. Iya kan? Tidak ridho dengan takdir Allah. Dia tidak dikasih, kemudian tetangganya dikasih. Ya. Maka ini berbahaya. Ya. Satu bentuk kufur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan orang lain itu rezeki adalah Allah. Ya. Yang menetapkan si tetangga itu mendapatkan rezeki Allah. Kalau dia tidak ridho, tidak suka, berarti dia tidak suka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Temannya dikasih hidung mancung, dia tidak. Ya. Akhirnya sembarang bilang itu pergi operasi itu. Nah pesek ji kemarin kenapa? Sembarang bilang. Tidak suka. Ya. Temannya bisa menikah 3 kali, ya dia biar 1 kali belum. Nah dia lebih tua. Allahu Akbar. Aduh, ini guna-guna ini kapan ini? Masa saya lebih ganteng dari dia, saya lebih kaya, nah dia 3 kali berkawin. Ya, ini orang dengki, tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian kemudian selanjutnya yuridu zawalaha anhum. Dia tidak sekedar tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, tapi dia juga mau kalau kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ya, dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Wala yarda
bima qassamahu Allah taala lahu. Dia tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan pembagian Allah, tidak ridha dia. Ya, ini bahayanya orang hasad. Ikhwan fillah azallahu ayyakum. Idza hasad. Dan coba lihat, Allah menyuruh kita berlindung kepada kedengkiannya orang tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan kedengkian itu berbahaya. Kedengkian itu berbahaya. Makanya ikhwan, ya, kita harus hindari juga. Ya, makanya di dalam Islam kita disuruh apa? Memperhatikan tetangga. Ya, perhatikan tetangga. Dalam Islam kita disuruh kalau ada rezeki bagi-bagi. Ya, berbagi-bagi sama tetangga. Ya. Jangan orang jauh kita undang teman-teman kita di Marwangin misalnya, kita undang datang makan langsat, tetangga tidak dapat langsat, padahal tetangga. Ini bikin orang dengki memang, ya kan? Lihat, banyaknya orang datang di rumah ini, acara apa ini? Makan langsat, kita saya tetangganya tidak kasih, ya. Dalam Islam dianjurkan apa? Memperhatikan tetangga, ya. Ada makanan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang enteng kebaikan meskipun kecil sekali kebaikan itu. Ya. Meskipun kata Rasulullah engkau hanya membagikan kuku kambing kepada tetanggamu. Kita masak di sebelah, apalagi kalau cium di tetangga baunya, wah, nasu cium mana masak orang di sebelah ini. Kita undang tetangga tak? Kita undang ikhwan-ikhwan jauh, tetangga tidak dapat. Orang bilang, makan nasi cembo orang di sebelah ini, rumahnya Bu Raja ini. Kita tidak dapat ini, waduh, masalah. Ya, jadi di dalam Islam selain kita dilarang untuk mendengki, kita juga dianjurkan untuk apa? Untuk menghilangkan potensi kedengkian orang kepada kita. Ya, menghilangkan potensi kedengkian orang kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, yang maknanya tidaklah beriman salah seorang di antara kalian idza nama syab'anan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini tidak beriman orang begini. Ya, atau tidak sempurna keimanannya orang yang tidur dalam keadaan kenyang, dia kenyang, tidak perhatikan tetangganya. Tetangga saya makan atau tidak ini? Ya, tetangga saya makan atau tidak ini? Ya, ini tetangga saya sudah berapa hari sakit ini. Ada juga makanan di sebelah itu. Ya, harus perhatian. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahabu. Ya, saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Ini ketika seseorang muncul cinta, maka kedengkian itu hilang. Ya, ada enggak di antara kita yang dengki sama istrinya? Enggak ada kan? Kenapa? Karena cinta sama istrinya. Ya, dengki sama anaknya? Enggak ada, karena cinta sama anaknya. Ya. Maka dengan hadirnya cinta, kedengkian akan hilang. Kata Rasulullah, tahadu. Ya, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Coba lihat Pak, kenapa kita bahas tetangga? Karena tetangga ini paling potensi untuk dengki sama kita. Ya, paling potensi. Ya, termasuk juga saudara-saudara dan sebagainya. Ya, maka ini ajaran-ajaran Islam yang seperti ini harus dipelihara. Ya, bagaimana menimbulkan cinta di antara kita, ya, bagaimana menghilangkan kebencian. Kalau kita sesama muslim saling membenci, maka dihilangkan, jangan dipelihara kebenciannya. Datangi orangnya. Ya, datangi orangnya, minta maaf kalau perlu, meskipun bukan kita yang salah. Yang penting kebencian di antara kita hilang. Kita tahu baiknya ini orang. Ya, datang minta maaf sama saya, padahal saya sebenarnya salah. Iya kan? Ya. Iya, kalau saya salah, ya minta maaf kan. Coba hilang kan? Ya. Cuma memang berat ya. Berat. Kenapa? Kesombongan. Sombong kita.
Saya lebih baik daripada dia. Saya yang benar kok. Ya. Jadi sudahlah, menang-menangan di dunia itu. Ya. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi semakin banyak orang yang berpotensi untuk dengki sama kita, maka semakin besar tugas kita untuk ya mengkoreksi diri sendiri. Ya, kalau ada masalah ya jangan langsung orang lain yang kita salahkan. Ya, terkadang kesalahan kita di situ. Kalau ada masalah, langsung kesalahannya orang dicari. Padahal mungkin kita yang salah. Iya kan? Ya, maka koreksi kesalahan kita dulu. Ya. Biasanya kita langsung apa? Langsung ungkit-ungkit. Wah, kamu memang dulu kamu pernah begini, dulu kamu. Waduh, tumpu-tumpu semua kesalahannya orang, mati bija. Tidak bisa selesai kalau begitu. Ya. Coba kalau kita kembali pada diri kita, memang saya salah. Ada memang salahku, meskipun dia juga salah, ada memang salahku. Karena ada salahku, ya saya datang minta maaf sama dia. Ya. Tapi ini memang berat. Kecuali bagi orang yang takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut berperkara di akhirat nanti. Ya, maka dia lebih baik korbankan kehormatannya di dunia untuk mendapatkan kehormatan di akhirat kelak. Ya. Nah, jadi dengki itu berbahaya. Disebutkan dalam sebuah athar. Ya, ini terkadang disebut hadis tapi bukan hadis. Disebutkan bahwasannya hasad itu memakan atau menghabiskan amal soleh. Hasad itu menghabiskan amal soleh sebagaimana kayu menghabiskan sebagaimana api menghabiskan kayu kering. Ya, bagaimana itu kayu kering, Pak, kalau dimakan api? Begitu hasad menghabiskan amal soleh. Bagaimana ceritanya? Kok bisa? Ya, ketika kita apa? Ketika kita benci sama orang, ya kita kemudian akhirnya terpancing untuk gosipi dia, terpancing untuk cari-cari kesalahannya dia, terpancing untuk menyakiti dia. Coba Pak, berapa banyak itu kesalahan yang kita lakukan? Kita ceritakan kejelekan-kejelekannya kepada orang lain, habis pahala kita. Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Ya, tahu siapa orang yang bangkrut? Ya, kata para sahabat, "Man laisa lahu dirhamun wala mata'." Ya, al-muflisu indana ya Rasulullah, man laisa lahu dirhamun wala mata'. Wahai Rasulullah, orang bangkrut bagi kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang dan tidak punya perhiasan. Bangkrut. Kalau dia berdagang, jangankan untungnya, modalnya saja tidak kembali. Ini orang bangkrut. Kata Rasulullah SAW, al-muflis itu, ya, orang bangkrut itu orang yang punya amalan solehnya banyak. Orang punya haji, dia sholat, dia puasa, banyak pahalanya. Ya, tapi di akhirat nanti apa? Ya, di akhirat dia temukan pahalanya sangat banyak. Ternyata dia pernah pukul orang. Ternyata dorobahad wa akhadha mal hada, pernah ambil hartanya orang, ya, tanahnya orang ngambil, ya, wasafaka dama hada, kemudian dia pernah menumpahkan darahnya si fulan. Perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, ya, pernah dia gosipi orang, pernah datang semua nanti pada hari kiamat. Ya Rasulullah, ini dulu pernah begini loh, pernah pukul. Ya Allah, ini dulu pernah pukul saya, ini dulu pernah zalimi saya, ini pernah ambil harta saya, ini pernah begini. Habis pahalanya. Ya, pahalanya kata Allah, pahalanya dikasih sama siapa? Sama orang yang pernah dia zalimi. Makanya Pak, kalau ada orang zalimi kita, ya, kalau ada orang zalimi kita, kemudian kita tidak bisa balas, ya sudah, diam saja. Ya, tunggu saja nanti di akhirat. Ya, tunggu saya. Setelah selesai habis pahalanya. Ternyata masih ada yang pernah dia zalimi, pernah dia pukul, pernah dia cerita belakang, iya kan? Pernah dia adu domba. Nah, habis pahalanya. Terpaksa dosanya itu orang diambil dikasih sama dia. Padahal tadi banyak pahalanya, sekarang banyak dosanya. Bangkrut tidak? Bangkrut, sangat bangkrut. Nauzubillah. Semoga kita, ya,
dihindarkan dari yang seperti ini. Maka ikhwan, kalau kita sudah mengaji, kita sudah belajar Islam, harusnya kita adalah orang yang paling semangat untuk meminta maaf. Harusnya kita adalah orang yang paling semangat untuk menyambung tali persaudaraan, tali silaturahmi. Harusnya seperti itu. Jangan sampai orang mengenal, wah kita ini sudah lama mengaji, semakin banyak yang putus hubungan dengan kita, ya, semakin banyak yang tidak suka sama kita. Itu bagaimana ceritanya? Itu berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi, ya. Harusnya semakin sering kita mengaji, ya, maka semakin banyak orang yang senang sama kita. Bukankah Rasulullah SAW itu, siapapun yang melihat dia kemudian merasa senang orang-orang, termasuk musuh-musuhnya Nabi, ketika lihat mukanya Nabi, mereka takjub dengan akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Mereka takjub, mereka senang. Hanya saja di dalam hatinya ada kedengkian sehingga mereka tetap kufur. Nah, harusnya kita begitu, ya. Ahlus sunnah itu adalah orang yang kedatangannya ditunggu-tunggu dan kepergiannya ditangisi. Nah, harusnya begitu ahlus sunnah. Jangan sampai kita ini ya terbalik. Wih, datangnya lagi enggak serunya ini lagi. Ada begitu, ikhwan. Jangan sampai begitu. Ya. Harusnya, wih, alhamdulillah datang lagi Ustaz. Wih, alhamdulillah datang lagi akhi Ibnu. Wah, senang orang. Ya. Jangan sebaliknya. Aduh, datang lagi Ibnu ini, enggak seru lagi ini. Pulang mau saya deh. Ini bahaya. Ya. Ini siapa yang disalahkan? Ya, jangan cari-cari kesalahan orang, tapi koreksi diri sendiri. Ya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitung diri. Lihat dulu dirimu sebelum kamu dihisab nanti di akhirat. Jadi kita dulu yang dilihat, ya. Diri kita dulu diperbaiki. Ya. Nah, ikhwan, ya, semakin kita mengaji, semakin kita faham, maka semakin besar semakin besar tanggung jawab kita untuk menghilangkan potensi-potensi kedengkian orang terhadap kita. Wa min hasadil hasid al-ain. Nah, ini ada pembahasan yang namanya ain. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Allati tusibul mu'anu yakunu hadza. Wa qad qayyadaha subhanahu biqaulihi idza hasad. Ya. Jadi ain yang bisa mengenai seseorang, ya. Dan kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini, Allah mengikat kata ain itu, ain, musibah ain, dengan kata idza hasad, kalau dia benci. Li'anna ar-rajul qad yakunu 'indahu hasad walakin yukhfihi wa la yatarattabu 'alaihi adza biwajhin ma bal la yajidu fi qalbihi syai'an min dzalik. Ya, jadi ain itu disebabkan karena kedengkian. Disebabkan karena kedengkian. Sebab seseorang mungkin saja dia hasad, ya, mungkin saja dia hasad, dengki, akan tetapi dia menyembunyikan kedengkiannya. Ya, terkadang memang ya kedengkian itu hadir, ya, tanpa izin, ya. Nah, tapi dia berusaha melawannya. Dia berusaha menghilangkan kedengkian itu. Ya, yukhfihi, dia sembunyikan. Sehingga la yatarattabu alaihi adza wajhimma. Sehingga kedengkian yang seperti ini itu tidak menyebabkan keburukan apapun. Ya, tidak menyebabkan gangguan apapun. Bal la yajidu fi qalbihi syai'an min dzalik. Ya, bahkan kalau dia berusaha untuk menyembunyikan kedengkian itu, maka kedengkian itu akan hilang dengan sendirinya, ya, sehingga tidak memudaratkan orang yang dengki tadi. Ya. Karena ikhwan,
bahaya dari kedengkian itu tidak hanya kena sama orang yang dia dengki, tapi kepada dirinya juga lebih berbahaya. Wa jaa fil ayati dzikru al-hasidi duna al-'ain li'annahu a'am. Ya, dan di ayat ini disebutkan tentang hasad yang tidak dibarengi oleh ain, ya, atau hasad yang tidak dilakukan oleh orang yang mengain. Apa sih bahasanya ya? Ya, orang yang mengain, orang yang melakukan ain, yang pandangan matanya berbahaya. Li'annahu a'am, karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah hasad yang lebih umum. Fakullu a'inin hasid, maka semua orang yang pandangan matanya berbahaya itu adalah orang yang dengki, wala bud, dan itu pasti, walaysa kullu hasidin a'in, dan tidak semua orang hasad itu pasti ain, tidak mesti. Fa idza ista'adha min syarril hasid dakhala fil a'in wa hadha min shumulil qur'ani wa i'jazihi wa balaghatihi. Ya, jadi ketika seseorang, ya tadi disebutkan apa? Tidak semua orang yang ain itu pasti dengki, dan tidak semua orang yang hasad, tidak semua orang yang dengki pasti ain. Berarti hasad itu lebih umum. Orang yang hasad ada yang ain, ada yang tidak. Ada yang pandangan matanya berbahaya, ada yang tidak. Maka ketika seseorang meminta perlindungan kepada Allah dari kedengkian, maka semuanya sudah masuk. Dia akan dilindungi oleh Allah dari kedengkian orang yang ain dan kedengkian orang yang tidak ain. Bisa dipahami? Baik. Ini termasuk kesempurnaan Al-Qur'an. Wa hadhihi suratu, ini yang kita baca tafsir, ya ringkasannya tafsir Ibnu Katsir. Wa hadha surah, ya harusnya wa hadhihi surah tadammanat al-isti'adzah min umurin arba'ah. Ya, dan surah ini mencakup permintaan perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, syarrul makhluqatil lati laha syarrun umuman. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, ya. Baik itu yang terjadi di malam hari atau yang terjadi di siang hari. Ats-tsani syarrul ghasiqi idza waqab. Ini lebih khusus lagi. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari ketika, ya, malam atau gelap sudah menutupi, ya, bumi. Yang ketiga, syarrun nafatsati fil 'uqad. Ini lebih khusus lagi, yang terjadi, salah satu kejahatan yang biasa terjadi di malam hari atau ketika gelap, yakni kejahatan tukang-tukang sihir ketika mereka meniupkan mantranya, tiupan-tiupannya ke buhul-buhul. Kemudian yang keempat, syarrul hasidi idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki kalau dia dengki. Disebutkan oleh para ulama, ya, sebelum kita masuk ke surah yang berikutnya, disebutkan oleh para ulama di antara ciri-ciri orang kena sihir, ya, biasanya suka mengantuk. Apa? Kuat sekali tidur, ya. Mau tidur terus, dan memang madharnya kelihatan, tampak sekali. Oh, ini orang acak-acakan, tidak karuan, gitu kan. Orang bilang ranta saat dilihat, ya. Kemudian apa? Suka menguap, sedikit-sedikit menguap. Ini diantara ciri-ciri, ya. Tapi kalau satu-satu kali, enggak. Apalagi kalau kena angin-angin, di sini kan sejuknya luar biasa, ini kena angin ngantuk, itu biasalah. Oh, ini enggak, dalam sholatnya, ketika belajar, ketika bekerja, ngantuk terus. Melangoak kalau orang Pulau bilang, ya. Kemudian emosional yang tidak terkontrol, sedikit-sedikit marah. Dia tidak tahu kenapa dia marah. Dia tidak paham kenapa saya marah ini. Yang jelasnya marah saja. Ya, suka terpancing emosinya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ya.
Kalau sudah terkumpul semua ini ya, maka perlu diruqyah. Ya, tapi jangan langsung dicurigai. Jangan sampai ada teman tak selalu menguap-menguap. Ya, kita bilang, wah ini kamu harus diruqyah ini. Padahal memang tadi malam kesian tidak tidur anaknya karena sakit, nah jaga. Ya, akhirnya mengantuk siangnya atau malamnya belajar, ya. Pagi-pagi, wah ini kamu ini kena sihir ini kayaknya, mengantuk terus. Fatadamman al-isti'adzatu min hadhihi asy-syurur kulluha biaujazi lafdhin wa ajma'iha. Ya, maka permohonan perlindungan ini pada surah ini mencakup perlindungan dari semua kejahatan dengan lafaz yang sangat ringkas, ya. Wa adallahu 'alal murad, yang paling menunjukkan apa yang diinginkan, wa ammahu isti'adzatan, ya, permohonan perlindungan yang paling umum, ya, bihaitsu lam yabqa syarrun minasyurur, ya. Karena kenapa disebut paling umum? Karena tidak ada lagi kejahatan yang terlepas dari surah ini, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Berarti tidak ada kejahatan yang lepas. Berarti ini permohonan perlindungan kepada Allah yang lebih umum. Illa dakhala tahta syarri al-musta'adzu minhu fiha, ya. Baik, kita masuk ke tafsir surah Al-Ikhlas. Masuk ke tafsir surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Sendirian dia jadi Tuhan sendirian. Tidak ada yang temani, tidak ada yang bantu, tidak ada. Ya. Nah, terus malaikat-malaikat itu bukan pembantu Allah, tidak. Ya, malaikat itu tidak membantu Allah sama sekali. Ya. Ada atau tidak adanya malaikat sama saja. Allah mampu mengatur segala sesuatu. Ya. Tetapi ya, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk diberikan tugas melakukan ini dan itu. Allahus samad, Allah lah, ya, tempat bergantungnya segala sesuatu. Ya, segala harapan kita gantungkan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah, dan ini nama Allah. Allahu As-Samad. As-Samad ini nama Allah, maka jangan dipelintir. Ya, beberapa tahun yang lalu saya lihat ada orang yang tidak suka terhadap Ustadz Abdul Somad, ya, UAS. Akhirnya apa? Namanya dijelek-jelekkan, Abdul Nyomet. Yang dirubah namanya siapa? Namanya Allah. Ya, namanya Allah. Ya, tidak boleh. Kalau ada kesalahannya dibantah secara ilmiah, karena dia adalah seorang muslim, ya. Ya, seorang muslim dibantah secara ilmiah. Jangan dilecehkan orangnya. Ya, meskipun kita berbeda pendapat dalam banyak hal. Ya, nah, tidak diajarkan kepada seorang muslim untuk banyak mencela orang, mengejek orang, enggak. Laisal mu'minul la'an wala ta'an, kata Rasulullah. Ya, seorang mukmin itu bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang banyak mencela, menuduh orang, bukan seperti itu. Ya, maka seharusnya semakin kita mengaji, semakin kita belajar, maka lidah kita semakin sedikit dari mencela orang, ya, semakin sedikit dari menghina orang, merendahkan orang. Itu harusnya begitu, ya. Semakin banyak mengaji, semakin sedikit menghina orang, semakin mulia lidahnya, semakin bersih dari hal-hal yang kotor. Ya, harusnya begitu.
Kalau ada orang mengaji, semakin lama mengaji semakin suka mencela, semakin suka menghina, semakin suka menuduh-nuduhan sembarangan, maka mungkin ilmunya tidak bermanfaat. Ya, mungkin ilmunya tidak bermanfaat atau ngajinya salah. Ya, salah, enggak tahu salah tempat kah atau salah kaji, ya bisa jadi. Ya, suka merendahkan orang. Ya. Dan kalau kita direndahkan, ya jangan balik rendahkan orang. Ya. Ini ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini banyak sekali hal-hal yang harus kita benahi. Ya. Tentu saja pembenahan itu lebih utama kita arahkan pada diri kita sendiri. Ya. Oh, jangan sampai saya begini, jangan sampai saya begini. Ya, sekali lagi saya nasihatkan, ketika kita belajar kemudian mendapatkan peringatan dari hal-hal yang jelek, peringatan dari hal-hal yang buruk, maka yang pertama kali kita periksa adalah diri kita. Yang paling pertama kita ingat adalah diri kita, jangan orang lain. Ya, kita misalnya mendapatkan peringatan dari jeleknya lisan yang suka mencaci, lisan yang suka ya menghina orang, maka orang paling pertama yang harus kita ingat adalah diri kita. Oh, jangan sampai saya masih begitu, jangan sampai masih suka begitu. Jangan orang lain yang diingat. Wah, itu si fulan, kamu masih begitu kok. Ya. Ini jadi tukang tahzir serampangan nanti kalau banyak ilmunya itu orang ingat, dirinya tidak ingat. Ya, ini tidak boleh ikhwan. Kalau ada kebaikan yang diajarkan kepada kita, maka orang yang paling pertama kita ingat adalah ya kita. Itulah gunanya kita belajar. Wah, jangan sampai saya belum melakukan ini, jangan sampai saya masih kurang dalam hal ini, jangan sampai saya masih malas-malas dalam hal ini. Maka ya hasilnya adalah kita belajar dan buah daripada ilmu itu semakin nampak pada diri kita. Ya, ya. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan atau tidak punya anak, dan Allah tidak dilahirkan. Ya. Maksudnya tidak punya orang tua. Allah tidak punya orang tua. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama. Ya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada yang disetarakan dengan Allah. Ya, Allah disembah, maka tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Allah tempat meminta tolong, maka tidak boleh kita meminta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Tidak boleh. Baik, suratul Ikhlas suratun Makkiyah. Ini surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'dulu thulutsal Quran. Surah ini ya setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Maka banyak-banyak membaca surah ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a bi thulutsil Qur'an." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, satu surah, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, tapi tidak juga kita baca 3 kali kemudian alhamdulillah tamat sama saya. Enggak juga, beda itu ya. Beda. Ya, tentu saja beda kalau kita menamatkan Al-Qur'an. Keutamanya lebih banyak, huruf-huruf yang dibaca juga lebih banyak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya menyebutkan bahwasannya setiap huruf diganjar dengan 10 pahala. Ya, wala aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Dan kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja sudah 30 pahalanya, dan Allah Maha melipat gandakan pahala. Ya. Maka ya tentu saja tidak sama ya ketika kita baca 3 kali qul huwallahu ahad dengan ya membaca Al-Qur'an sampai tamat. Wa fi surati
dzikru ba'di sifatillahi azza wa jalla al-wahidul ahad. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau terdapat ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla al-wahidul ahad, yang maha esa. Al-jami'u li sifatil kamal, yang sifat-sifat itu ya sudah mencakup seluruh sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Al-maqsudu 'ala ad-dawam, al-ghani an kulli ma siwa, ya, al-mutanazzihu an sifatin naqs wa 'anil mujanasati wal mumatsalah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun an kulli ma siwa. Allah itu tidak butuh dengan selainnya. Allah tidak butuh sama sekali. Ya, Allah tidak butuh. Allah maha kaya, tidak butuh terhadap selainnya. Ya, al-mutanazzihu an sifatin naqs. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat yang kurang. Ya, maha suci dari sifat yang kurang. Ya, dari celah. Allah tidak punya celah, Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Allah tidak zalim. Ya. Ini yang kita sebut dengan subhanallah. Ya, subhanallah, Allah tidak zalim, ya. Allah maha suci. Wa anil mujanasati wal mumathilah, ya. Allah Subhanahu wa taala suci dari segala yang serupa dengannya, yang diserupakan dengannya. Ya. Allah tidak punya sesuatu yang serupa dengannya, tidak ada. Ya, meskipun namanya sama tapi tidak sama konsekuensinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, maka penyayangnya Allah, manusia juga penyayang. Sama-sama penyayang, tapi penyayangnya Allah tidak sama dengan penyayangnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya tangan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Makhluk apapun tidak sama, sehingga tidak boleh kita bayangkan tangannya Allah itu begini-begini, enggak boleh. Ya, Allah punya tangan, kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena Allah sendiri yang bilang, yadullahi mabsutatan. Ya, tangan Allah, kedua tangan Allah itu terbentang. Berarti Allah punya tangan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, dalam hadis disebutkan yadullahi 'alal jamaah. Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah di atas jamaah, tetapi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak sama. Tangan Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Jadi jangan kita bayangkan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Enggak. Allah punya tangan karena Allah sendiri yang bilang. Tetapi tidak boleh kita serupakan, tidak boleh kita samakan, tidak boleh kita bayangkan. Karena kalau kita mencoba membayangkan, maka pasti kita timbang dengan apa? Dengan tangannya makhluk. Oh, begini kapan tangannya Allah? Oh, enggak sama. Ya, tidak sama. Ini akidah Ahlus Sunnah. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, tapi kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak boleh kita mengingkari sifat-sifat Allah. Baik, bisa dipaham Pak ya? Nah, waraddat 'ala an-nasara al-qailina bit-tathlits. Dan di dalam surah ini juga ada bantahan bagi orang-orang Nasrani yang mengatakan at-tathlits. At-tathlits itu ya 3 in 1. Ya, kayak kopi Torabika itu. Ya. Nah, ini bantahan. Ya, 3 dalam 1. Ya. Nah, ini bantahan. Bahwasanya Allah itu Maha Esa, Dia satu-satunya Tuhan. Dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Ya, tidak punya anak, tidak punya istri. Ya, berbeda ya kawan. Di sini terkadang ada hal yang sempurna bagi hamba tapi tidak sempurna kalau sifat itu disematkan kepada Allah. Ya, seperti istri atau anak. Ya, ketika ada makhluk yang tidak punya istri, laki-laki tidak punya istri, maka itu kekurangan bagi dia.
Ya kan? Ya. Tetapi ketika kita katakan Allah punya istri, maka itu kekurangan bagi Allah. Karena berarti Allah butuh bantuan. Ya, maka kesempurnaan Allah adalah Dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Ya. Berbeda dengan manusia. Dan ini Allah marah. Kata Allah, yu'dhini bunu Adam. Anak Adam atau manusia menggangguku. Salah satu gangguan anak Adam manusia kepada Allah, ya Allah mengganggu manusia, manusia mengganggu Allah. Salah satu gangguannya adalah mengatakan Allah punya anak. Oh, ini Allah tidak suka sekali. Saking marahnya Allah terhadap orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yakuna walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja langit itu pecah, Pak. Saking marahnya Allah. Ya. Dan marah juga langit itu. Karena Allah marah, langit juga marah. Sampai langit hampir pecah. Wa tanshaqqul ardu, hampir-hampir saja bumi itu terbelah. Ya, wa takhirrul jibalu hadda, hampir saja gunung-gunung ini yang kita lihat yang kokoh ini hampir saja hancur, Pak, gara-gara ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Coba, Allah sangat marah dengan orang yang mengatakan Allah punya anak. Makhluk-makhluk Allah yang besar marah, hampir hancur gara-gara ada yang mengatakan Allah punya anak. Ini kok ada orang Islam yang bersenang-senang, serasa tidak ada beban, mengucapkan selamat kepada orang yang bilang Allah punya anak. Langit yang besar itu hampir pecah gara-gara dia marah kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Orang yang mengaku muslim, yang punya akal, katanya tidak ada beban datang sama orang selamat hari Natal. Gimana ceritanya? Ya, ada yang katakan selamat hari Natal, selamat kelahiran anak Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, enggak boleh, akhwan. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, ya, kalau misalnya ada orang yang berzina, ya, kemudian kita katakan selamat Anda telah berzina, apa itu masuk akal? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Anda katakan selamat Anda berzina. Ada orang mabuk, selamat Anda sudah minum minuman keras, kan nggak mungkin. Maka dosanya orang yang mengatakan selamat hari Natal itu lebih tinggi lagi. Kenapa? Ya, karena berbuat syirik, mengatakan Allah punya anak, ada Tuhan selain Allah yang namanya Tuhan anak, ya, itu jauh lebih besar dosanya daripada sekedar minum minuman keras. Minuman keras ini, Pak, dosa besar. Berzina dosa besar. Tetapi mengatakan Allah punya anak, ya, itu lebih besar. Ada Tuhan selain Allah namanya Tuhan anak. Ya, ini dosanya jauh lebih besar. Tidak ada lagi dosa di atasnya. Bagaimana mungkin kita pergi mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan? Na'udzubillah. Ini tidak mungkin bagi orang yang punya akal. Ya, kalau orang berzina saja tidak bisa kita berikan selamat, tidak masuk akal, maka juga tidak masuk akal. Lebih tidak masuk akal lagi mengatakan selamat terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak atau ada Tuhan selain Allah. Baik. Ya. Wa 'alal musyrikin alladzi ja'alu lillahi adz-dzurriyyah wal banin. Dan ini juga bantahan, surat yang menjadi bantahan bagi orang-orang musyrik yang mengatakan Allah punya keturunan, Allah punya anak. Ya, termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi juga menyebutkan apa? Uzair bin Ibnillah. Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Ya. Ada juga yang mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Na'udzubillah. Ya, maka surah ini yang pendek ini menjadi bantahan terhadap semua itu.
Pak, jin saja, jin ya, sekali mendengarkan Al-Qur'an mereka langsung paham. Ya. Apa kata jin yang sudah mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dalam surah Al-Jin. Ya, silakan buka surah Al-Jin nanti. Apa kata jin ya yang mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi? Baru dengar bacaan Qur'an Nabi sudah paham dia. Ya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang sesungguhnya. Tuhan kita yang benar. Mattakhadha sahibatan wala walada. Tidak mungkin Allah punya istri dan tidak mungkin Allah punya anak. Ini kata siapa? Kata jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Baik. Wa sababu nuzuliha, sebab turunnya ayat ini, ma rawahu Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna al-musyrikin qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ansib lana rabbak ay udhkur lana nasabahu, fanazalat hadhihi surah. Ya, sebab turunnya surah ini, surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad, itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang-orang musyrik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik ini bilang, "Wahai Muhammad, ansib lana rabbak." Coba sebutkan nasabnya Tuhanmu. Ya. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa, itu namanya nasab, ya. Sebutkan nasabnya Tuhanmu. Ya. Maka turunlah surah ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak pernah punya orang tua. Ya. Kalau bahasa terjemahan apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Maksudnya apa? Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Ya. Bagaimana Pak? Sudah tidak usah dipikirkan bagaimana. Allah ada dengan Allah, Rabb, Tuhan, tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Kalau makhluk tidak punya bapak, itu aneh. Ya, itu aneh. Ya, tidak punya ibu. Bahkan ada makhluk yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Namanya Nabi Adam. Makanya kalau orang Kristen, ya, orang Kristen menyembah Nabi Isa, kenapa Nabi Isa disembah? Oh, Nabi Isa tidak punya bapak, tapi punya ibu kan? Nah, itu ada yang lebih hebat. Nabi Adam tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kenapa bukan itu yang disembah? Ya. Baik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ay qul ya Muhammad qaulan jaziman. Innallaha ahad. Katakanlah wahai Muhammad dengan perkataan yang kokoh, yang kuat, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ya, Allah itu sendirian, ya, Tuhan satu-satunya. Wahidun la syarika lahu, al-munfaridu bil kamal. Allah Subhanahu wa taala esa, tunggal, satu saja, tidak ada sekutunya, tidak ada temannya, tidak ada yang bantu dia, tidak ada serikatnya, ya, tidak ada penolongnya, tidak ada teman-temannya, tidak ada semua itu, tidak ada, ya, tidak ada partnernya, tidak ada. Allah sendirian, al-munfaridu bil kamal, Allah sendirian dengan kesendirian yang sempurna. Kesendirian yang sempurna. Alladzi lahul asmaul husna was sifatul kamilah al ulia. Allah punya nama-nama yang baik. Allah punya nama-nama yang indah. Was sifat al kamilah. Allah punya sifat yang sempurna. Ya. Jadi misalnya Allah punya sifat mendengar. Allah punya sifat mendengar. Tidak sama pendengaran kita dengan pendengarannya Allah. Allah dalam sebuah hadis dikatakan, "Lau anna awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin." Sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir, jin yang pertama dari jin yang terakhir sampai jin yang terakhir, semuanya berkumpul di satu tempat berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengar semuanya.
Allah dengar semuanya. Sama tidak dengan pendengaran kita? Tidak sama, Pak. Makanya ini kita di rumah saja, misalnya punya 4 orang anak, ya, semuanya melapor, anak ini berkelahi, ya namanya anak berkelahi, semuanya datang sama bapaknya melapor, 4 bicara, bisa tidak kita dengar? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tunggu satu-satu, ya kan? Allah sekiranya semua makhluk yang ada di bumi, dari yang pertama sampai yang terakhir, semua makhluk yang ada di langit berbicara dalam satu waktu, Allah bisa mendengar semuanya dengan pendengaran yang sempurna. Ya, tidak ada, apa itu tadi itu? Coba, tidak ada. Semuanya didengar dengan pendengaran yang sempurna. Ya, ini pendengaran Allah. Sama tidak dengan pendengaran kita? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Ya, kita ini kalau sudah melihat ke depan saja terbatas. Apalagi di samping tidak bisa dilihat. Ya, apalagi yang di belakang. Ini segala sesuatu yang ada di dalam pengawasan, di dalam penglihatan Allah, dan tidak kurang penglihatan Allah itu. Sempurna penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak bisa disamakan Allah dengan makhluk. Tidak bisa disamakan Allah dengan makhluk, sama sekali tidak bisa disamakan. Ya, maka ini menjadi timbangan. Ini menjadi timbangan untuk semua sifat Allah. Ya, timbangan untuk semua sifat Allah. Allah berada, ya, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian meludah ketika kalian sedang sholat. Jangan meludah ke arah kiblat, karena Allah berada di hadapan kalian. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan Allah berada di hadapannya orang sholat. Antara orang sholat dengan Ka'bah, Allah ada di hadapannya. Jangan kita gambarkan Allah seperti makhluk. Iya kan? Kalau kita sholat di sini ada tiang di depan tak, ini tiang makhluk. Tidak boleh kita samakan dengan Allah. Bahkan matahari sekalipun, ketika kita sholat matahari ada di depan tak. Iya kan? Tidak boleh kita samakan matahari dengan Allah. Allah lebih sempurna. Allah jauh lebih sempurna. Ya, maka bagaimana caranya Allah ada di depan? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu dan tidak usah dibagaimanakan, tidak usah dibayangkan, tidak usah. Ya, Allah tetap berada di atas arasnya, tapi dia berada di hadapan orang yang sholat. Bagaimana ceritanya? Tidak usah tanya-tanya bagaimana. Ya, yakini saja. Kenapa bisa diyakini saja? Karena kegaiban Allah itu tidak bisa kita tangkap dengan otak kita, tidak bisa. Tidak bisa kita pikirkan. Itu nih banyak orang-orang sufi gila. Kenapa? Karena sembarang mana pikir. Ya, sembarang mana pikir. Beberapa tahun yang lalu di IAIN itu ada mahasiswa yang memperdalam ilmu tasawuf. Ya, itu sudah berapa tahun kuliah tidak selesai-selesai karena jadi gila, Pak. Datang pagi-pagi di kampus berbicara sama bunga-bunga. Hai bunga-bunga, assalamualaikum, apa kabar? Oh iya. Oh jadi bagaimana? Ya saya akan bicara. Kita tahu ini orang pomoro. Kenapa? Sudah berusaha menyingkap sesuatu yang tidak bisa masuk dalam otaknya. Dan ketika seseorang mau membayangkan Allah, sifat-sifat Allah, maka pasti dia apa? Membandingkannya dengan makhluk. Kalau dia membayangkan tangannya Allah bagaimana, pasti dia lihat tangannya orang. Membayangkan tangannya Allah seperti tangan orang. Ini tidak sama. Tidak sama. Ya, ini Allah punya kesempurnaan. Jam 5 kita istirahat ya? Ya. Ya, beberapa menit lagi ya. Jadi sifat Allah itu sempurna. Kewajiban kita Ahlus Sunnah adalah menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah. Tidak boleh kita ingkari nama-nama tersebut. Ya, sifat-sifat tersebut kita katakan Allah punya tangan. Allah mengatakan Allah punya tangan, maka kita katakan Allah punya tangan. Tetapi tidak boleh kita menyerupakan tangannya Allah dengan tangan makhluk.
Ya, tidak boleh kita membayangkan bagaimana tangannya Allah, karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan gambaran tentang tangannya Allah yang maha sempurna. Maha sempurna tangannya Allah. Tidak ada makhluk yang sama. Ya, kita saja makhluk ini beda-beda tangan tak Pak? Ya, ada yang besar tangannya, ada yang berbulu, ada yang tidak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berurat, ada yang mulus. Ada yang berbulu, ada yang tidak. Iya kan? Beda-beda antara manusia itu. Ya, apalagi dibanding dengan hewan. Ya, monyet bagaimana makhluk saja beda-beda tangannya. Bagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Tentu saja tidak sama. Maka tidak usah dibayangkan. Allah bilang Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, tidak usah dibayangkan. Kita yakini saja. Kenapa? Ya, karena Allah bilang begitu. Allah bilang begitu. Tidak boleh juga tafwid. Ada juga namanya akidah tafwid. Apa itu tafwid? Sudah, kalau Allah bilang Allah punya tangan, ya kita yakini saja bahwa Allah punya tangan, tapi sebenarnya Allah tidak punya tangan. Tidak ada maknanya. Itu namanya tafwid, menghilangkan makna. Ya, menghilangkan apa? Maknanya. Allah punya wajah. Ya sudah, Allah punya wajah, tapi sesungguhnya wajah itu bukan wajah. Ya sudah, sekedar sebutan saja, tapi sebenarnya tidak ada wajahnya. Itu namanya akidah tafwid. Jadi ada namanya akidah takwil, mentakwil. Kalau dibilang wajah, itu bukan wajah maksudnya, tapi ini. Itu bukan tangan, tapi kekuatan. Itu namanya takwil. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau Allah bilang tangan, ya sudah tangan. Tidak usah dibantah-bantah Allah, gitu kan? Allah bilang turun, ya Allah turun. Tidak usah kita bantah. Ya, tapi turunnya bagaimana? Wallahu alam, kita tidak tahu, tidak usah dibayangkan. Ini akidah ahlus sunnah. Baik. Allahu ahad huwallahu alladhi tatahaddatsuna anhu wa tas'aluna anhu. Dialah Allah yang kalian berbicara tentangnya dan kalian meminta kepadanya. Ahad ay mutawahhidun bi jalalihi wa 'azamatihi. Yang dimaksud dengan Allah Esa itu yakni Allah bersendirian, ya, pada keagungannya. Tidak ada yang agung seperti itu, tidak ada yang tinggi seperti itu. Laisa lahu mathil. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah. Wa laisa lahu syarikun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Tidak ada yang menjadi sekutunya Allah. Ya, partner. Sekutu itu partner. Ya. Tidak ada yang menjadi partnernya Allah dalam zatnya. Tidak ada yang sama dengan zatnya Allah. Tidak ada yang sama dengan sifatnya Allah, dan tidak ada yang sama dengan perbuatan Allah. Tidak ada yang sama. Bal huwa mutafarridun bil jalal wal 'azamah azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan ketinggiannya dan keagungannya. Itu wajib diyakini oleh seorang muslim. Ya, oleh seorang muslim, seorang mukmin. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah. Sehingga ketika keyakinan bahwasannya tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sama keagungannya dengan Allah, maka akan hilang segala bentuk kesyirikan di dalam dirinya. Dia tidak akan menyembah selain Allah, dia tidak akan minta tolong kepada selain Allah, dia tidak akan minta rezeki kepada selain Allah, tidak akan minta istri kepada selain Allah, dan sebagainya. Ya, tidak akan beribadah, tidak akan menyembelih kepada selain Allah, tidak akan ruku sujud kepada selain Allah. Dia sudah tahu haknya Allah. Ya, dia sudah tahu kedudukannya Allah dengan dirinya, kedudukannya Allah antara Allah dengan makhluknya, dia sudah tahu. Maka dengan meyakini ini, ikhwan fillah sallallahu iyyakum, diharapkan hilang semua bentuk kesyirikan dari seorang hamba. Allahus samad ay al-kamilu fi sifatihi. Ya, Allah maha bergantung, tempat bergantung segala sesuatu, yakni sempurna sifat-sifatnya. Alladzi iftaraqat ilaihi jami'u makhluqatihi. Iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Sekarang arash itu makhluk Allah atau bukan? Arash itu makhluk Allah. Berarti arash membutuhkan
Allah, bukan Allah yang butuh sama arsy. Ya, arsy membutuhkan Allah, langit membutuhkan Allah, kursi membutuhkan Allah, bumi membutuhkan Allah. Apalagi kita yang kecil-kecil ini, manusia, tentu lebih membutuhkan Allah. As-sayyidul ladzi kamula fi su'dadihi, tuan yang ketuanannya, ya, keagungannya sebagai tuan itu sempurna. Ya, maka tidak sama dengan orang yang kita hormati dengan Allah, tidak sama. Ya, tidak sama. Ini ada satu kesyirikan baru yang saya lihat di media sosial. Kalau ada, itu kan sekarang banyak orang-orang terzolimi ya, yang diupload. Ada orang ditembak, kemudian tidak dikasih keadilan oleh hukum negara, kemudian diupload. Nah, ini ada bentuk kesyirikan baru. Saya lihat, kalau ada yang begitu-begitu langsung tag Hotman Paris Hutapea. Emangnya Hotman Paris ini Tuhan? Ya, segala sesuatu diadukan sama Hotman Paris. Hotman Paris orang kafir. Ini terbaru kemarin apa? Kasusnya santri di Gontor itu yang dibunuh, ya, dibully sampai mati. Banyak saya lihat itu Hotman Paris di tag supaya Hotman minta tolongnya sama Hotman Paris. Ya Allah, ini orang Islam kayak apa ini yang seperti ini, ya. Nah, asy-syariful ladzi qad kamula fi syarafihi, Allah maha mulia yang kemuliaannya sempurna. Wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinah, yang maha kaya yang tidak butuh terhadap makhluknya sama sekali. Allah tidak butuh sama makhluknya, dan sempurna ketidakbutuhannya Allah terhadap makhluk. Al maqsudu fi qada'il hawaij, dialah Allah tempat bergantungnya segala, ya, harapan dan kebutuhan makhluknya. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita mulai bahas pada lam yalid wa lam yulad. Ya, diingatkan.